Kita mulai saja ya. Waktunya sudah jam 8, baru 5 orang. Yang bisa dibuka kameranya silahkan dibuka ya. Untuk kalian. Oh, yang kameranya bisa dibuka ya. Dibuka terlebih dahulu. Kita mulai sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, ini agak cilok. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Awaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hafza ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Yang lainnya belum bisa dibuka, Mas Ibnu Subagio, atau silahkan yang lain. Agak Mas Darul Aman dan yang lain. Biasanya berapa orang kalau selain kalau pas mustalahul hadis atau usul tafsir, itu biasanya yang hadir berapa orang ya? Ada 6 atau sampai 10 gitu? Gimana biasanya? Kalau selain pelajaran pas mustalah hadis misalnya, itu biasanya yang hadir sekitar berapa ya? Biasanya 8, Ustaz. 8 ya. Ini sudah 6 ya, sudah 6 atau 7. Kita masuk ke kitab. Kalau ada yang bisa baca satu orang, itu lebih baik ya. Jadi kita baca secara nas, tapi bacanya agak cepat. Ya, lalu nanti dijelaskan gitu ya. Jadi biar nas semuanya kita baca ya. Kemudian nanti dijelaskan inti dari apa yang disampaikan oleh muallif ya. Ada yang bisa satu orang yang mau membaca teksnya mulai dari halaman 7 ya. Ada yang bisa. Ibnu bisa, Ibnu membacakan nasnya, syarahnya, kitabnya. Nah, Kalau syarah belum mungkin, Ustaz. itu yang halaman 7 itu belum. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum. Belum terlalu bisa. Yang lain siapa? Yang Mas Ebi. Gimana Mas Ebi, bisa membantu membacakan? Ya dah, kalau tidak ada saya baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 7 ya. Ini halaman 7 itu syarahnya. Jadi kan ini ada matan, ada syarah. Matannya dalam bentuk manzumah, nazom atau syair ya, bahasa kita saja. Kemudian disyarahi. Nah,
Manzumahnya ini namanya Durratul Qudaimiyah yang jumlahnya total 31 bait. Kemudian syarahnya ini yang mensyarahinya Dr. Labib Najib ya, yang sekarang tinggal di Indonesia, orang Yaman. Kitabnya Al-Jawahirul Adniyah. Tapi kita baca syarahnya juga walaupun tidak menjelaskan secara harfan-harfan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa inna ilmal qawaidil fiqhiyah min ajallil ulum wa a'laha manzilatan wa aktsaruha irtibatan bi ahkam syariati wa masailiha. Lihtimamihi bil kulliyat wa tatbiqiha 'alal juz'iyat. Ya. Qala al-Hafidz Al-Ala'i, ya, ada nama ini salah satu ulama dari kalangan Syafi'iyah ya, Al-Hafidz Al-Ala'i. Beliau bergelut juga dalam ilmu hadis. Min ahsani ma yu'anihi al-faqihul mutafannin wan nabihul muhsin ya, ma'rifatul qawaidil kulliyah wal maqasidil mar'iyah wa ma yatakharraju minal furu'i 'alaiha wa yarji'u minasy syawaridil mufarraqah ilaiha. Di awal musannif setelah bismillah hamdalah salawat salam kemudian menyebutkan beberapa keutamaan ya, keunggulan ilmu qawaid fiqhiyah. Beliau mengutip satu perkataan Imam Al-Ala'i ya. Al-Ala'i ini punya kitab dalam qawaid fiqhiyah namanya Al-Majmu'ul Mudhab. Itu di bawahnya ada ya. Al-Majmu'ul Mudhab. Bukan Majmu'ul Madhab ya. Di footnote-nya di hasyiyah di bawah Al-Majmu'ul Mudhab fi Qawaidil Madhab. Itu karangan Imam Al-Ala'i atau Al-Hafidz Al-Ala'i. Apa yang disampaikan oleh Al-Ala'i? Kata beliau, min ahsani ma yu'anihil faqih al-mutafaqih. Ya. Bagian dari hal yang sangat penting, yang sangat dianjurkan bagi seorang faqih. Ya, faqih itu orang yang berkecimpung dalam bidang fikih. Apa yang diunggulkan bagi seorang faqih? Apa yang harus dipentingkan? Ma'rifatul qawaid kulliyah. Mengetahui kaidah-kaidah kulli wal maqasidil mar'i. Ya, dan maqasid atau maksud mar'iyah yang dijaga. Wa ma yatakharraju minal furu'i 'alaiha wa yarji'u minasy syawarid. Ya. Dan kembali minasyawarid al-mufarraqah ilai. Syawarid itu yang lari, yang liar. Ya. Nah, seorang faqih itu setelah mengetahui furu fikih, maka selanjutnya yang sangat dianjurkan adalah mengetahui qawaid kulliyah. Ya. Kalau seorang faqih, kecuali kalau yang masih awam, ya, orang awam itu tidak terlalu. Tapi sebagai seorang faqih biasa berfatwa, ditanya oleh masyarakat atau ditanya oleh orang lain, maka penting mengetahui qawaid kulliyah. Karena furu-furu yang banyak itu bisa dikembalikan pada satu qawaid. Dan ketika menjawab itu akan jauh lebih mudah ketika orang mengetahui qawaid kulliyah. Itu sangat mudah ya. Walaupun tidak mesti setiap pertanyaan mudah dijawab itu tidak. Ada pertanyaan yang sulit, yang perlu pertimbangan banyak, yang perlu persepsi orang banyak. Tetapi ketika qawaid kulliyah sudah dikuasai itu jauh lebih membantu daripada hanya mengetahui furu' saja. Ya, maka Al-Ala'i mengatakan urgensi seorang faqih itu mengetahui qawaid kulliyah wal maqasid. Dan ini maqasid, ada ilmu lainnya namanya maqasid. Walaqad bahastu an risalatin wajizatin tunasibu tullab al-mubtadi'in fi dirasati hadzal fan. Tajma'ul qawaid al-muhimmah al-masyhurah wa ta'tani bi dzikril furu' 'ala al-madhhab asy-Syafi'i falam ajid illa al-manzumatain. Al-ula al-faraidul bahiyah fi nadmil qawaid fiqhiyah lil Allamah Abi Bakar bin Abil Qasim Al-Ahdal
nazzama fiha al-qawaid al-fiqhiyah allati dzakaraha al-hafidz as-Suyuti fi kitabih al-syahira fi kitabih syahir al-asbah wa nadhair. Ya. Wa qad zada adadu abyatiha alal khamsimi'ah mimma ja'alaha ghairi munasibatin litalibil mubtadi summa awqafani ahadul fudala ala mukhtasarin laha il Hayif an-Nabhan qama bitajridil qawaid ya wa hadfi syuruh wa tawdihat wa balagat sittatan wa sittina baitan ya 66 tadammanat khamsan wa khamsina qaidatan illa anna raghbah la zalat qa'imatan fil husul ala ma huwa aktsar ijazan. Ya. Kifayatut Talib as-saniyah, ya, kitab yang kedua Kifayatut Talib di Abil Fadl ya. Li Abil Fadl bin Abid Asy-Syakur As-Sanuri At-Tubani, ini orang Indonesia ya. At-Tubani dari Tuban. Syekh Fadl Senori kalau tidak salah, At-Tubani. Nazama fiha al-qawaid allati dzakaraha al-Hafidz As-Suyuti fil Asbah wan Nadhair aidan lakin abyatuha tuqaribul mi'ah wal khamsin wa bittali lam tuwafaq ya, ma abhathu anhu walama kana al-amru kadzalik ya, walima kana al-amru kadzalik talabtu minasy-Syaikh Dr. Ali bin Ismail Al-Qudaimi ya, ayya'mala manzumatan mukhtasaratan tunazzimu fi silkiha al-qawaid al-muhimmah wa takunu qalilatal abyad sahlatal hifdi fanadmuha fi sa'atin ba'da tahdidil qawaid wa irsaliha summa raggabtu fi kitabati syarhin mujaz yafukku ma'aniha wa yadhkuru adillataha wa ba'da tatbiqatiha wa ma yustasna minha ahyanan mutbi'an ba'dal qawaid bi su'alin taqyimi li yata'awwada talib ala i'malil fikri wa qad qaddamtu li syarhi bi muqaddimatin tatadammanu ta'rifal qawaid al fiqhiyah wa lamhatin an tatawwuriha wa bayani ahammiyatiha wal farqu bainaha wa bainal qawaid al usuliyah sa'ilan Allah azza wa jalla antakuna dakhron li walinazimiha wa naf'an ditulab innahu karimun wahab. Ya, ini muqaddimah dari Dr. Labib ya. Dr. Labib orangnya masih hidup, masih muda ya, kurang lebih 50 mungkin ya. Saya kurang tahu pasnya. Tapi kurang lebih 50 atau 50 sedikit. Beliau dari Yaman, tinggal di Jogja di Ma'had bin Baz. Nah, ini muqaddimah dari Dr. Labib ya. Lalu beliau mengatakan, beliau mencari kitab yang bagi pelajar mubtadi, ya, bagi pemula. Kitab qawaid fikih yang cukup atau yang sesuai dengan pemula. Tapi beliau tidak menemukan kitab itu dalam madhab Syafi'i. Ya, mungkin dalam selain madhab Syafi'i ada qawaid fikih yang mungkin cukup dikenal dalam madhab Hambali, karangan Syekh Abdurrahman bin Sa'di. Ya, itu berapa bait saya lupa lagi ya. Kurang lebih ya sekitar 30 atau berapa saya lupa lagi ya. Nah, itu ada dalam mazhab Hambali ya, Qawaid As-Sa'di. Sering dibaca, saya lihat, sering didaurahkan. Tetapi yang beliau cari qawaid fikih yang simpel, yang ringkas di dalam mazhab Syafi'i yang cocok atau sesuai untuk kalangan mubtadi, pemula. Dan beliau tidak menemukan. Beliau mendapati 2 manzumah ya tentang qawaid fikih yang bagi mubtadi tetapi jumlah baitnya cukup banyak ya bagi mubtadi, tapi ketika mendapati 2 kitab tersebut baitnya cukup banyak. Itu kan mubtadi itu tidak perlu banyak-banyak. Belajar nahwu mulai dasar ya jurumiyah, itu kan tidak terlalu banyak kaidah. Belajar sorot awal matan bina, itu kan tidak terlalu banyak. Belajar fikih di awal Safinatun Najah, matan Abi Suja, itu kan tidak terlalu banyak, ya, singkat, ringkas. Nah, beliau hanya mendapati 2. Yang pertama Faraidul Bahiyah.
Ya, ada kitab manzumah sampai sekarang dicetak, disyarahi. Nama kitabnya Faraidul Bahiyah fi Nadmil Qawaid Fiqhiyah. Yang mengarangnya Alama Abi Bakar bin Abil Qasim Al-Ahdal. Ahdal ini salah satu kabilah di Yaman, tepatnya di Zabid. Ada kabilah besar namanya Al-Ahdal. Dan ini kabilatul ilmi wal ulama. Banyak ulama dilahirkan dari karangan Al-Ahdal sampai hari ini. Nah, beliau mendapati kitab Faraidul Bahiyah itu nazom, manzumah qawaid fiqhiyah dan menazomkan apa yang ada di dalam kitab Ashbah wan Nadhair karangan Imam As-Suyuti. Ya. Kemarin saya sempat menyinggung Imam Suyuti memiliki kitab qawaid fiqhiyah yang cukup lengkap namanya Al-Ashbah wan Nadhair. Ya. Al-Ashbah wan Nadhair. Itu cukup lengkap, lumayan agak tebal, ya. Kemudian dinazomkan oleh Abu Bakar, Allama Abu Bakar Al-Ahdal. Tetapi setelah dinazomkan, baitnya itu masih kurang lebih 500 bait. Itu setengahnya Alfiyah Ibnu Malik. Bagi mubtadi 500 bait itu terlalu banyak. Ya, mereka cukup mengenal kaidah-kaidah dasar dulu. Tapi kalau 500 bait itu bukan cuma kaidah dasar tapi sudah tawassul. Ya, maka karena 500 bait itu tidak terlalu cocok bagi mubtadi kata Dr. Labib. Ya. Ada juga yang kedua, masih dalam qawaid fikih mazhab Syafi'i, yaitu Kifayatul Tullab. Kalau ini saya belum lihat kitabnya. Ya. Kalau Faraidul Bahiyah, saya punya kitabnya. Kemudian syarahnya ada. Ya. Syarahnya Imam Al-Jarhazi. Ya, yang Faraidul Bahiyah itu disyarahi oleh Al-Jarhazi. Kemudian dihasyiahi oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Al-Indonesi. Ya. Jadi kitab nazomnya itu Faraidul Bahiyah, kurang lebih 500 bait, disyarahi oleh Al-Jarhazi. Kemudian dihasyiahi oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Itu ma'ruf ya, orang Indonesia, tulab ilmi Indonesia, jangan sampai tidak tahu nama yang ini ya. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Beliau disebut atau digelari dengan Musnidud Dunya. Ya. Musnid itu orang yang banyak riwayatnya. Baik riwayat hadis ataupun kitab-kitab lain di luar hadis. Ya. Dalam mustalah hadis kan ada musnid, ada hafid, ada muhaddis. Muhaddis dengan musnid itu berbeda. Kalau musnid itu mereka yang banyak mengumpulkan riwayat. Walaupun tidak berkecimpung, walaupun tidak begitu memahami apa yang diriwayatkan. Beda dengan muhaddis. Ya, kalau muhaddis mereka yang bergelut dengan ilmu hadis. Nah, kalau Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani ini dikenal dengan Musnidud Dunya karena begitu banyaknya riwayat yang beliau miliki. Ya, beliau menuliskannya dalam sabat beliau. Ya, ada namanya sabat, saya lupa lagi namanya. Saya dapat juga ijazahnya, ijazah riwayat. Nah, Syekh Yasin Al-Fadani itu menghasyiahi syarah yang ditulis oleh Al-Jarhazi. Ya. Silakan itu dijual banyak, di PDF pun banyak. Ya. Kemudian yang kedua tadi Kifayatul Talib. Ini karangan orang Indonesia. Ya, Abdul Fadl bin Abid Asy-Syakur Senori. Ya, Senori kalau tidak salah. At-Tubani dari Tuban. Beberapa ulama kita ya itu cukup dikenal. Ya, misalnya Syekh Muhammad Abdullah Mahfud At-Tirmasi. Dari Termas. Itu cukup dikenal dalam dunia keilmuan, dalam tradisi keilmuan mutaakhirin, ya, satu nama yaitu Syekh Muhammad Mahfud Termas. Ya, itu karangannya sangat banyak. Beliau punya kitab Manhaj Zawin Nadhar. Beliau punya Manhaj Zawin Nadhar itu sarah Alfiyah Hadis As-Suyuti. Ya. Kemudian beliau pun punya kitab Hasyiat Tirmizi Alal Minhajil Qawim. Ya. Itu dalam berapa jilid ya? 6 jilid tebal dicetak di Darul Minhaj. Itu orang Indonesia. Ya. Jadi kekayaan intelektual orang Indonesia ya tidak kalah juga. Tapi mungkin kalau sekarang agak berkurang. Ya. Nah, Kifayatul Talib ini sama ya menazomkan
apa yang ada di dalam Asbah wa Nadhair As-Suyuti. Tetapi baitnya lebih sedikit dari yang awal. Kalau yang tadi Faraidul Bahiyah itu kurang lebih 500. Kalau Kifayatul Thalib ini lebih sedikit 150, hampir sepertiganya. Jadi Asbah wa Nadhair yang tebal dibikin nazom, nazomnya kurang lebih 150. Itu yang ada di dalam Kifayatul Thalib. Nah, tapi kata Dr. Labib ya, kalau 150 bagi mubtadi masih kebanyakan juga ya. Perlu manzumah yang jauh lebih sedikit dari itu ya. Nah, karena tidak mendapati kitab yang sesuai, yang layak bagi mubtadi, maka beliau meminta kepada salah seorang kawan lah ya, kawan atau dan juga mungkin gurunya. Syekh Dr. Ali bin Ismail Al-Qudaimi untuk dibuatkan satu manzumah mukhtasarah bagi mubtadi. Ya. Maka dibuatlah manzumah oleh Syekh Qudaimi ini dalam kitabnya yang ini. Ya, kitabnya apa namanya? Durratul Qudaimiyah. Baitnya berapa? 31. Nah, ini cocok bagi pemula. Ya, 31. Ini benar-benar pemula. Ya. Jurumiyah itu, matan dalam nahu, itu benar-benar untuk pemula. Matan bina dalam sorof itu untuk pemula. Ya. Al-Waraqat atau kemarin Al-Khulasah itu benar-benar untuk pemula. Ya. Pemula atau mubtadi itu tidak perlu banyak-banyak mengenal qawaid, mengenal teori-teori, cukup teori dasarnya dulu. Nah, itu yang dibiasakan oleh para ulama kita. Nanti berjenjang pada kitab yang lebih tebal. Nah, kemudian dibuatlah manzumah ini oleh Syekh Qudaimi, kemudian dibuatkan syarah oleh Dr. Labibnya sendiri. Jadi Dr. Labib meminta kepada Dr. Qudaimi dibuatkan manzumah. Setelah dibuatkan manzumah, Dr. Labib sendiri yang mensyarahi Durratul Qudaimiyah. Akhirnya menjadi kitab Jawahirul Adniyah. Jawahir itu jamak dari jauharoh. Jauharoh itu apa? Permata. Ya. Adniyah itu dinisbahkan kepada Aden. Aden itu salah satu kota di Yaman. Karena Dr. Labib ini dari Yaman. Yamannya dari Aden. Ya, dulu itu Aden itu kota besar, ibu kota Yaman Selatan. Ya. Ketika Yaman dulu dipecah menjadi Yaman Utara dan Yaman Selatan. Ibu kota Yaman Utara itu Son'a, Yaman Selatan Aden. Ya. Tapi sekarang sudah ittihad, ya, sudah bersatu. Jadi Yaman, satu Yaman, ibu kotanya Son'a. Aden sudah tidak menjadi ibu kota, walaupun tetap ramai, sangat ramai. Nah, maka dinamai dengan Al-Jawahirul Adeniyah. Nah, itu sababut ta'lif. Ya, sababut ta'lif mengapa kitab ini dikarang. Hampir setiap ilmu ya tidak mungkin ditulis kalau tidak ada sababut ta'lif. Maka biasanya di muqaddimah di awal kita bisa mendapati sababut ta'lif suatu kitab. Kenapa ditulis suatu tulisan? Itu pasti ada. Kalau dalam skripsi, tesis, disertasi itu ada latar belakang, ya. Atau istilah dalam istilah Arabnya khalfiyatul bahas. Ya. Khalfiyatul bahas itu ya latar belakang, ya. Kenapa tulisan itu muncul? Kenapa menulis itu? Ya. Nah, khalfiyatul bahas kalau dalam jenjang disertasi itu biasanya karena ada biasanya karena ada jurang antara dasolen dan apa satu lagi jadi lupa, dasain, ya, antara yang senyata dengan yang seharusnya. Nah, itu dicari penyebab kesenjangan antara yang senyatanya dengan yang seharusnya. Itu biasanya di S3. Itu khafiyatul bahas, ya. Atau istilah lain sababut ta'lib dalam kitab-kitab ulama klasik. Ya. Tadi sudah dijelaskan sababut ta'lib dari penulisan kitab Manzumah Durratul Qudaimiyah beserta syarahnya yaitu Al-Jawahirul Adniyah. Ya. Nah, begini, biasanya para ulama
yang saya temui dari beberapa guru itu sangat menganjurkan untuk diperkuat di kitab dasar. Harus dikuatkan. Karena yang tahap selanjutnya adalah pengembangan dari kaidah-kaidah dasar. Orang belajar al-ajrumiyah ya, ketika sudah mungkin dalam jurumiyah sudah lumayan kuat, maka ke kitab yang lebih tinggi dalam ilmu nahwu itu jauh lebih mudah. Ya, jauh lebih mudah. Dan kuncinya jadi kitab dasar. Jadi kitab dasar diusahakan jangan cuma lewat, tapi diperkuat. Itu pondasi dasar. Itu tangga pertama di dalam sulamul ilm. Ya. Kalau kitab dasarnya tidak terlalu paham atau tidak dikuasai, ke tahap selanjutnya itu agak lebih sulit. Ya, lebih sulit. Maka kitab apapun yang dasar diusahakan dibulak-balik, ya, dibaca berkali-kali, dipahami setiap ibaratnya. Kalau itu sudah didapati, dikuasai, kitab yang lebih tinggi, itu lebih mudah. Ya, itu lebih mudah. Dalam fikih, dalam usul fikih, dalam qawaid fikih, dalam ilmu apapun, maka kuasai dulu kitab yang dasar sebagai pondasi. Ya. Kemudian masuk kepada ta'rif al-qawaid al-fiqhiyah. Ya. Ada yang mau bantu baca atau tidak? Kalau ada silakan. Ya, halaman berapa Ustaz? Sekarang mas 9 ya, sekarang 9. Dari mana? Saya coba ya Ustaz. Silakan. Ta'riful qawaidil fiqhiyah. Ta'riful qawaidil fiqhiyah. Lafzul qawaidi al-fiqhiyah. Biasanya gini, mengawali kitab kebiasaan para ulama itu dimulai dengan bismillah, hamdalah, salawat, kemudian qolal mu'allif rahimahullah ya, atau hafidhahullah. Jadi kita mendoakan juga pengarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa aja salawat Ustaz? Allahumma shalli ala. Ya, silakan. Bebas, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, ta'riful qawaidi al-fiqhiyah. Lafzul qawaidi al-fiqhiyati murakkabun wasfiyun min kalimataini. Walidha yatawaqqafu ma'rifatul muradi bihi ala ma'rifatin kalimah qawaid wa kalimah fiqh. Fal qaidatu lughatan al-asasu wa tujma'u ala qawaidin. Qala azza wa jalla wa idza yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Makhtalafa al-ulama'u fi ta'rifil qaidati istilahan. Faqila hiya al-amru al-kulli al-muntabiqu ala jami'i juz'iyatihi. Wa hadha at-ta'rifu bina'an ala anna al-qa'idata al-fiqhiyata kulliyatun. Wa qila hukmun aghlabi yantabiqu ala aktsari juz'iyatihi litu'rafa ahkamuha minha. Wa yazharu annahu la yatarattabu ala hadzal khilaf fa'idatun. Faman nazara ila ma yastathna minal qaidati yustasna minal qaidati hakama bikauniha aghlabiyah. Faman nazara ila ma tajma'uhu qaidatu min furu'in wa masail tata'arraf ahkamuha minha ra'a annaha kulliyah wala yakhrujuha anil kulliyati kaunuhu ustuthniya minha ba'dul furu'. Amma fiqhu lughatan fahuwa al-fahmu wa istilahan ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyah
al-ilmiyah al-muktasab min Al-amaliyah. al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Amma ta'riful qawaidi al-fiqhiyah bi'tibariha laqaban lil ilmi Lil alam. fahuwa lil Lil alam ilmi, ya. Lil ilmi. lil Laqaban ilmi lil ilmi. fahuwa al-qadaya al-kulliyah al-fiqhiyah allati yuta'arraf minha ahkam juz'iyatin wa mawdu'uha min abwabi muta'addidah. Ya, syukran. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Sekarang musannif sebelum masuk kepada kaidah yang pertama, ini Dr. Labib ingin sedikit menjelaskan tentang ta'rif qawaid fiqhiyah. Ya. Perlu dibedakan antara qawaid fiqhiyah dengan ilmu qawaid fiqhiyah. Juga perlu dibedakan antara fikih dengan ilmu fikih. Perlu dibedakan usul fikih dengan ilmu usul fikih. Itu dua hal yang mirip-mirip padahal berbeda. Ya. Bedanya tapi tidak terlalu. Kalau qawaid fikih itu ya qawaidnya yang bisa yang memolakkan atau mengikat beberapa furu. Itu qaidahnya, itu qawaidnya. Tapi kalau ilmu qawaid fikih, ilmu di sini lebih kepada kumpulan pengetahuan tentang qawaid fikih. Ya, itu berlaku dalam ilmu apapun, ilmu mustalahul hadis. Artinya apa? Kalau dalam filsafat ilmu kan ada ilmu pengetahuan, ya. Ilmu pengetahuan itu pengetahuan yang tersusun secara rapi, secara sistematis, ya. Nanti dalam usul fikih ada pengertian ilmu tapi berbeda, ya. Jadi ta'rif ilmu itu perlu kita perhatikan penggunaannya dan maknanya. Kadang makna lafadznya sama ilmu tetapi penggunaannya berbeda. Ya, ada kalanya ilmu itu diartikan yakin, ada kalanya ilmu itu ilmu pengetahuan, ada kalanya ilmu itu makna yang lain. Nah, itu perlu lebih dicermati. Ketika kita tidak bisa membedakan istilah-istilah itu atau perbedaan penggunaan, itu sering ikhtilat, ya, iltibas. Nah, ada istilah ilmu qawaid fikih, ada ilmu usul fikih, itu lebih kepada himpunan pengetahuan yang dibuat secara tersusun sistematis. Ya. Jadi ada qawaid fikih, ada ilmu qawaid fikih. Yang ingin dijelaskan oleh musannif di sini adalah qawaid fikih. Ya. Nah, kata musannif lafdzul qawaidil fikih murakkabun wasfiyun min kalimatain. Kita tahu qawaid fikih ini yatarakkab min kalimatain, tersusun dari dua kalimah, dua-duanya isim, al-qawaid dan fikih. Qawaid isim, fikih isim. Tetapi tarkibnya tarkib wasfi. Tarkib wasfi itu yang keduanya menjadi sifat dari yang pertama. Karena nanti ada tarkib idofi, ya. Tarkib idofi itu di sini kan banyak, ma'rifatul murad. Ada tarkib mazaji, ada tarkib wasfi dan yang lain. Nah, qawaid fikih, kalau tarkib idofi itu seperti usulul fikhi. Itu kan tarkib juga, usul dan fikih. Tapi tarkibnya idofi. Fikih di sana tidak menjadi sifat dari qawaid. Tidak menjadi sifat dari usul. Berbeda dengan qawaid fikih. Fikihnya ini menjadi na'at, menjadi sifat dari qawaid. Maka tarkibnya tarkib wasfi. Ya. Nah, untuk mengetahui qawaid fikih itu bisa kita urai dari mengetahui dulu kalimat yang menyusun qawaid fikih. Qawaid fikih terdiri dari qawaid dan juga tersusun dari fikih. Maka kita perlu tahu apa itu qawaid, perlu tahu apa itu fikih. Sebagaimana kita ingin mengetahui usul fikih, tahu apa itu usul, apa itu fikih, lalu apa itu usul fikih. Ya. Yang pertama, qawaid fikih itu dari lafaz qawaid. Qawaid itu jamak taksir dari qaidah. Ya. Jadi mufradnya qaidah. Qaidah sendiri dalam bahasa Arab secara bahasa al-asas, pondasi, dasar. Ya. Kemudian dijamakkan wa tujma'u ala qawaid sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan
wa id, ya, dalam surat Al-Baqarah, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ya, ketika Nabi Ibrahim menaikkan dasar minal bait dari Baitullah, ya. Jadi mufradnya qaidah, jamannya qawaid. Kemudian itu secara bahasa, ya, secara bahasa qaidah adalah asal. Kemudian secara istilah ulama berbeda pendapat di dalam mena'rifi qaidah ini. Ini belum masuk ke qaid fikih ya, qaidah dulu. Kita bicara tentang qaidah. Apa itu qaidah? Ya, faqila al-amrul kulli al-muntabiq ala jami'i juz'iyati. Suatu yang kulli, yang mencakup semua juznya. Ini istilah dalam ilmu mantik ya, istilah dalam epistemologi Islam, ada kulli, ada juz'i, ada kul, ada juz, ya. Ada kulliyah, ada juz'iyah. Kulli itu sesuatu yang apa ya nerjemahinnya? Susah nih nerjemahin. Al-amrul kulli, sesuatu yang kulli. Apa ada yang bisa menerjemahkan pasnya? Menyeluruh, Iya, itu menyeluruh. Cuman universal. Ya itulah. Konten Alhamdulillah khas gitu ya. muntobik ala jami'i juz'iyat, yang berlaku bagi semua juz'nya. Ya, contohnya seperti ini, al-insan. Insan itu kulli. Ya, al-insan. Insan itu kulli, maknanya al-hayawanun natiq. Ya, dalam tradisi sarjana Islam, manusia itu kan kulli. Kenapa? Karena mencakup afrod yang banyak. Membawahi semua manusia. Zaid, Bakar, Abdullah, Ibrahim, itu insan. Insan kulli. Kemudian siapa? Zaid, Bakar, Abdullah, itu juz'i. Jadi mirip-mirip seperti itu. Ya. Kulli juz'i itu hubungannya seperti insan dengan anggota insan. Saya, antum, itu juz'i. Kullinya apa? Insan. Ya, kullinya insan. Insan, kenapa? Karena berada dalam satu ta'rif yaitu hayawanun natiq. Ya. Hayawanun natiq dalam tradisi Islam itu hayawan bukan binatang. Walaupun awalnya diambil dari diadopsi ya, dari Yunani, dari anima, tapi ketika diambil oleh Islam itu hayawan di sana bukan binatang. Ya, hayawan di sana jismun namin hassasun mutaharrikun bil iradah. Jadi hayawanun natik itu hayawan itu makhluk yang bergerak, yang hidup. Ya, jadi hayawan natik, hayawan di sana apa? Makhluk yang hidup, yang bergerak. Natik yang berpikir. Ya, natik yang berpikir. Nah, kulinya itu insan, juz'inya itu orang-orang, ya saya, antum, ya itu disebut juz'i. Nah, kaidah ini menurut takrif yang pertama itu kulli, amrun kulli, sebagaimana insan membawahi afrod anggota yang ada di bawah. Ya. Wa hadza ta'rif binaan ala anna al-qaidah al-fiqhiyah kulliyah. Ya. Ini berdasarkan satu pendapat yang mengatakan bahwa kaidah fikih itu kulli, kulliyah. Nah, ini beda lagi istilah kulliyah. Ya. Kulliyah ini bukan kulli. Kuliah ini am. Ini nanti di mantik lah ya. Dalam ilmu mantik itu dibahas. Itu filsafat ilmu versi Islam. Ya. Islam pun, sarjana kita pun sudah jauh lebih awal ya, merumuskan tentang filsafat ilmu sendiri. Yang kadang banyak berbeda dengan filsafat ilmu dari Barat ataupun ya dari Yunani ya. Yunani sebagai salah satu sumber pengetahuan di Barat. Itu banyak berbeda. Ya. Ketika mena'rifi ilmu pun kita berbeda dengan Barat. Ya. Nah, kadang kita sering mengambil teori Barat yang itu sesungguhnya tidak sesuai dengan cara pandang Islam. Islam itu punya cara pandang sendiri, punya epistemologi sendiri tentang ilmu. Itu dibahas dalam ilmu mantik salah satunya. Ya. Atau dalam ilmu kalam.
Nah, kemudian ada pendapat yang kedua tadi ya, ulama berbeda pendapat di dalam mena'rifi kaidah. Yang kedua, hukmun aglabiyun. Nah, ini saya agak berbeda pendapat dengan Dr. Labib ya. Ya. Wakilah hukmun aglabiyun yang tobiku ala aksari juz'iyatihi litu'rofa ahkamuha minha. Yaitu hukum aglabi. Jadi qaid fikih itu hukum. Memang ya, kaidah fikih itu hukum. Beda dengan usul fikih. Usul fikih, kaidah usul fikih itu bukan hukum. Ya, misalnya al-qiyas hujjah, qaulu sahabi laisa bihujjah. Ya, itu bukan hukum syar'i, maksudnya bukan hukum syar'i. Tapi kalau kaidah fikih sendiri itu dalam bentuk hukum. Kita nanti bisa lihat ya. Kaidah fikih itu sudah dalam bentuk hukum tapi hukum aglabi. Hukum yang mencakup furu yang banyak. Contoh misalnya di sini ya. I'malul kalam aula min ihmalihi atau arukhos latunatu bisyak. Itu semuanya hukum. Ya. Kemudian al-mubashir muqaddam alal mutasabbib. Itu semuanya hukum dan hukumnya hukum kulli. Nah, qaid fikih itu menurut pendapat yang kedua adalah hukum aglabi. Aglabi itu dominan, ya, yang mencakup juz yang banyak. Nah, ini bedanya. Kalau yang pertama amrul kulli, kulli itu mencakup semua juznya tanpa terkecuali. Kalau pendapat yang kedua hukum aglabi yang dominan, yang mencakup juz yang banyak, walaupun bisa jadi ada mustasna, ada pengecualian. Ya. Dan ini perdebatannya hampir di beberapa kitab seperti ini. Ya. Qaidah itu apakah kulli atau aglabi? Itu perdebatannya di sana. Ya. Tapi saya agak berbeda pendapat dengan cara penyajian ini. Ya. Pertama gini, saya baru sadar juga. Musannif di sini sedang menjelaskan tentang kaidah secara istilah saja. Ya, tidak mengaitkan kaidah fikhiyah. Tetapi ketika mena'rifi itu seakan-akan berbicara langsung kaidah fikhiyah. Ya, padahal sedang berbicara tentang kaidah, terlepas dari apakah itu kaidah fikhiyah atau kaidah usuliyah. Ya. Maka kalau menurut saya kaidah itu yang pertama, al-amrul kulli. Kaidah itu ya amrul kulli. Ya. Adapun kaidah fikhiyah itu nanti beda lagi pembahasan. Ya. Enggak apa-apa, itu sedikit ini aja ya. Wa yadhar annahu la yatarattab ala khada khilaf faidah. Tetapi perbedaan itu pun tidak terlalu kentara ya. Konsekuensi hukumnya itu tidak terlalu urgent atau bahkan tidak ada konsekuensi yang penting ya dari perbedaan ta'rif tadi. Faman nadhara ila ma yustasna minal qaidah hukmu hakama bi kauniha aglabiyatan wa man nadhara ila ma tajma'ul qaidah min furu'in wa masail tata'arrafu ahkamuha minha ra'a annaha kulliyatun wa la yakhrujuha anil kulliyah kaunhu ustusniya minha ba'dul furu'. Ya. Ya. Jadi musannif itu di awal ingin menjelaskan qawaid fikih, lalu beliau satu-satu membahas apa itu qawaid, apa itu fikih. Ketika membahas qawaid, musannif terlepas dari qawaid itu apa. Ya. Lalu nanti fikih musannif menjelaskan apa itu fikih terlepas dari qawaid fikih. Baru nanti membahas qawaid fikih sebagai laqab akan suatu ilmu. Ya. Kemudian musannif kedua menjelaskan tentang fikih. Wa ammal fiqhu lughatan fahuwal fahm. Fikih secara bahasa adalah paham. Sebagian mena'rifi fikih itu al-fahm ad-daqiq. Pemahaman yang mendalam. Karena pemahaman kan bisa beda-beda ya, bisa pemahaman yang dasar, yang mendalam. Nah, fikih ini yutlaku alal fahmi daqiq. Fikih itu disematkan bagi pemahaman yang mendalam secara bahasa. Ya. Jadi fikih, awal mula fikih itu ya pokoknya setiap orang memahami itu disebut fikih.
Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Dipahamkan tentang masalah agama. Dalam perkembangannya fikih itu justru menjadi satu ilmu tertentu yang khusus membahas tentang ahkam syar'i. Ya. Nah, secara istilah fikih itu ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Ini al-muktasab, ini mufrad muzakkar. Yang lainnya muannas, al-ahkam syar'iyyah al-amaliyah. Ini agak muskil ya, ada iskal. Biasanya dalam kitab-kitab lain istilah fikih itu seperti ini ya. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab. Al-muktasab muzakkar karena menjadi naat atau sifat ilmu. Ilmu kan muzakkar. Maka sifatnya pun harus muzakkar. Tapi di sini muktasab muzakkar mensifati yang mudzakarnya tidak kita temukan. Saya baru sadar juga ya. Itu gak tahu kritik saya pas atau tidak ya. Kalau ada yang mau membenarkan silakan. Ya, itu terlepas dari bahasa ya. Nah, yang disebut dengan fikih, ingat, ini fikih bukan ilmu fikih. Yang disebut dengan fikih secara istilah yang berkembang hari ini yaitu mengetahui hukum-hukum syar'i yang dalam bentuk praktek al-amaliyah. Karena hukum syar'i ada yang praktek, ada yang bukan. Akidah itu bukan praktek. Ya. Kalau fikih itu hukum syar'i yang al-amaliyah, yang dalam bentuk praktis. Salat, zakat, puasa, haji, muamalah, ya, itu kan praktis semua. Yang mana hukum syar'i tersebut dilahirkan al-muktasab min adillatiha al-tafsiliyah. Yang mana hukum-hukum syar'i tersebut diproduksi dari dalil-dalil yang tafsili. Dalil tafsili baik dari Quran atau dari hadis. Ya. Jadi fikih itu secara bahasa apa? Memahami secara mendalam. Adapun fikih yang berkembang hari ini atau ilmu fikih yaitu mengetahui hukum syar'i yang praktis yang diambil atau dilahirkan dari dalil-dalil tafsir. Jadi kalau fikih yang dilahirkan bukan dari dalil tafsili, Quran Sunnah itu bukan fikih. Kalau hanya sebatas akal manusia tanpa bersandar kepada dalil tafsili, itu bukan fikih walaupun orang mengatakan fikih. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, syariah itu ketika melahirkan keadilan, ya, kemaslahatan. Ketika ijtihad seseorang tidak melahirkan keadilan, kemaslahatan, maka itu bukan syariah walaupun orang menamakan syariah. Jadi fikih itu harus berdasarkan dalil tafsili, Quran atau Sunnah. Ya. Ketika hukum syari yang diambil tanpa pertimbangan dalil Quran Sunnah, maka tidak dikatakan fikih, walaupun orang mengatakan fikih. Ya. Nah, ini penting karena hari ini banyak ijtihad baru yang kadang lepas dari dalil tafsili. Yang penting hukum syariah itu datang lil maslahatil anam. Yang penting itu maslahat untuk manusia. Apapun menurut dia maslahat, ya udah itu hukum syar'i. Walaupun tidak berdasarkan dalil tafsiri. Itu muskilah. Itu banyak kita temukan sekarang. Banyak melabrak pemahaman-pemahaman yang sudah mapan di kalangan ulama Islam, bahkan sudah menjadi ijma. Berdasarkan apa? Itu maslahat. Ya. Itu maslahat. Walaupun tidak berlandaskan kepada dalil tafsiri. Fikih itu memiliki akar yang kuat dari dalil tafsiri. Walaupun itu ijtihadun nas. Fikih itu kan ijtihad. Tapi tidak sembarang ijtihad yang dikaitkan, yang disandarkan atau berdasarkan kepada dalil tafsiri. Kemudian amma ta'riful qawaid fiqhiyah bi'tibariha laqaban. Nah, laqaban bil ilmi. Tadi musannif sudah menjelaskan secara terperinci apa itu kaidah, apa itu fikih. Sekarang musannif ingin menjelaskan apa itu qawaid fikih sebagai suatu laqab, sebagai suatu istilah bagi suatu ilmu.
Maka kata musannif, qawaid fikih itu al-qadaya, al-kulliyah, al-fiqhiyah, allati yuta'arrafu minha ahkamu juz'iyyat maudu'uha min abwabi, ini komanya, al-qadaya al-kulliyah al-fiqhiyah yuta'arrafu min ahkamu juz'iyyatin maudu'uha min abwabin muta'addidah. Ya. Yang disebut qawaid fikih sebagai suatu ilmu adalah qadaya kulliyah. Qadaya itu sama seperti jumlah mufidah. Qadaya itu terdiri mubtada dan khobar. Ya, qadaya ini kan jamak qadiyah. Kalau dalam mantik itu maudu dan mahmul. Ya. Apa qadaya itu? Qadiyah, ya, suatu jumlah mufidah, suatu pernyataan lah ya, suatu pernyataan ya. Suatu pernyataan yang kuliah al-fiqhiyah tentang fikih, yang mana pernyataan tersebut bisa digunakan untuk mengenali hukum-hukum juz'i. Nah, itu qawaid fikih. Al-qadaya, al-kulliyah, al-fiqhiyah, allati yuta'arrafu minha ahkamu juz'iyyatin maudu'uha min abwabin muta'adidah. Maudu'nya dari bab-bab yang berbeda-beda. Itu qawaid fikih yang kita maksud dan yang akan kita bahas. Ya, jadi yang akan kita bahas itu qawaid fikih yang makna ini, qadaya kulliyah, fikih yang dapat mengenali hukum-hukum juz'i. Ya. Allahu a'lam. Barangkali sampai sana ada yang mau disampaikan, silakan. Silakan bebas. Mau bertanya atau berdiskusi silakan. Atau ada yang tidak setuju silakan ya, biar berkembang. Ustaz, Fadol. tadi ada kuliah, apa itu coba Ustaz? Penasaran. Kuliah, terus ada apa lagi tuh tadi? Ya. Itu dalam mantik ya, mantik itu ilmu logika. Ya. Itu biasanya ada kul, ada kulli, ada kuliah. Kalau kul itu keseluruhan dari dari juz-juz yang membentuknya. Misalnya rumah. Rumah itu kul. Juznya apa? Genting, atap, tembok, ya, lantai, itu juz. Tidak akan terbentuk rumah tanpa juz. Itu kul dan juz. Ya. Manusia itu kul, juznya apa? Kepala, kepala, tangan, badan, kaki. Itu yang pertama, kul dan juz. Ya. Ada kulli, ada juz'i. Itu seperti manusia dan anggotanya. Kullinya itu insan, juz'inya itu saya, antum, atau presiden, atau wakil presiden. Itu kan manusia semua. Itu juz'i. Di bawah kulli. Ya. Semua yang tadi saya sebutkan itu di bawah satu kulli yang namanya insan. Ya. Kemudian ada kuliah, ada juz'iyah. Ini kuliah ini hubungannya dengan universal. Kuliah itu universal. Mencakup semua anggota. Misalnya kuliah ini contohnya kalimah am kalau dalam usul fikih. Ya, contohnya gini. Kullu insanin za'iqatul maut. Semua manusia akan mencicipi, za'iqah itu merasakan al-maut, kematian. Itu kuliah. Artinya apa? Semuanya yang namanya manusia itu pasti meninggal. Kuliah. Tidak meninggalkan satupun yang keluar dari kuliah. Jadi itu perbedaan cara iktibar, ya, perbedaan cara pandang. Manusia bisa dianggap kul dari satu sisi, manusia bisa dianggap kulli, atau manusia pun bisa jadi kuliah. Jadi objeknya satu tapi cara pandangnya berbeda. Manusia dianggap kul karena terdiri dari tangan, kepala, kaki, dan sebagainya.
Manusia dianggap kuli karena membawahi afrod manusia, ya, Zaid, Bakar, Abdullah, Umar dan sebagainya. Kemudian juga bisa kuliah, ya. Itu sepintas saja ya. Kalau lebih detailnya nanti mungkin. Itu di usul fikih itu dibahas di kitab-kitab usul fikih yang tebal. Misalnya Mustasfa Al-Ghazali, itu panjang lebar. Saking panjang lebarnya pusing. Makanya diringkas oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Rodotun Nazir. Ya. Dalam kitabnya Rodotun Nazir. Nah, usul fikih ulama-ulama kita itu rata-rata banyak menggunakan istilah-istilah itu. Ya. Makanya usul fikih itu diambil dari tiga ilmu. Pertama ilmu kalam, yang kedua ilmu lughah, ketiga ahkam syariah. Nah, yang dimaksud ilmu kalam itu yang tadi, ya, yang menggunakan logika, ya, kulli, kul, juz'i, kemudian nanti taqaddum, ya, ada taqaddum tabi'i, taqaddum, kemudian ada ilal, ya. Ilah itu dibahas panjang lebar dalam filsafat Islam, ya. Dan itu digunakan sampai sekarang dalam rangka menjawab apa namanya ya? Menjawab perdebatan ilmu pengetahuan hari ini. Ya, misalnya gini, tentang ilah itu kan kausalitas, ya, kausalitas. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, apakah kausalitas itu keniscayaan atau akli atau adi, hukum adat? Itu dibahas, ya. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, sebab akibat itu adat saja, kebiasaan saja. Kertas ketika didekatkan dengan api terbakar, itu hukum adi saja, adat. Adat itu sesuatu yang terulang tapi mungkin tidak terjadi. Ya. Sebagian misalnya Mu'tazilah atau mungkin para pemikir barat sekarang, kausalitas itu keniscayaan. Kalau api dengan kertas ya pasti terbakar. Tapi menurut Ahlussunnah wal Jamaah, sebab akibat itu adatan. Secara adat saja, kebiasaan. Kebiasaan alam. Kebiasaannya benda dijatuhkan dari atas, jatuh ke bawah. Ya, kebiasaan saja kalau api kena kertas terbakar, karena bisa jadi tidak terbakar. Makanya mukjizat itu keluar dari hukum adat, kebiasaan. Nabi Ibrahim dikenai api tidak terbakar. Ya. Mukjizat itu khariqun lil adah, yang keluar dari kebiasaan alam. Ya. Itu dibahas panjang lebar dalam antik, ya, dalam Mustasfa, ataupun usul fikih yang ulama-ulama klasik itu di awal biasanya dibahas. Ya. Oh, yang lainnya barangkali ada. Ustadz, saya masih kurang dengan apa ya, maksudnya dengan kayak yang ahkam aglabiyah gitu-gitu. Apakah nanti seiring dengan berjalannya waktu kita bakal memahami apa harus dipahami sekarang gitu? Kayak tadi kan kayak ngomong-ngomong ini saya masih nggak ngeh gitu, kayak nggak bisa ngeraba maksudnya apa gitu. Betul. Ya. Betul. Nanti seiring berjalan itu akan ketahuan, ya. Kan nanti sudah ada kalanya pengetahuan itu baru kabar, ada kalanya sudah merasakan. Itu kalau sudah merasakan itu lebih tahu, ya. Sudah masuk ke dalam materi, kemudian kembali lagi kepada ta'rif. Oh iya. Ya, itu akan semakin dipahami seiring kita masuk ke dalam pembahasan. Ya. Kalau ini kan baru teori, nanti ketika masuk pembahasan kita sudah merasakan. Nah, ilmu rasa itu lebih tinggi dari teori. Ya. Insya Allah. Mungkin yang lainnya. Yang alhamdulillah yang tentang ini Ustaz, apa al-fiqh secara istilahan di situ ada min Adillatiha.
illatiha at-tafsiliyah. Kata antum tadi penjelasannya di at-tafsiliyah Al-Qur'an dan sunnah gitu ya. Iya, iya. Apa ijma qiyas juga masuk apa gimana Ustaz? Ini tidak ya. Fikih itu zonni, itu yang pertama ya. Fikih itu zonni. Kalau yang qat'i, ulama tidak memasukkan ke dalam fikih. Salat, as-salat, sholawatul khams wajibah. Itu bukan fikih menurut ulama. Itu qat'i. Karena fikih ini berpusar pada zonni, dugaan kuat. Ya. Nah, dalil tafsili itu apa? Dalil tafsili itu teks-teks yang ada di dalam Quran dan Sunnah. Ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu dalil tafsili dari Quran dan Sunnah. Dalil tafsili itu per ayatnya, per hadisnya, baik dari Quran atau Sunnah. Ya, itu dalil tafsili. Kemudian kalau ijma dan kias itu aslinya berbeda ya. Kalau kias itu lebih kepada torik istinbatul ahkam, lebih kepada cara bagaimana menemukan hukum. Ya, bukan dalil tafsilinya. Dalil tafsili itu ya Quran, hadis. Ya, hadis-hadis yang ada dalam Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah dan yang lainnya, ayat-ayat yang dalam Al-Qur'an itu dalil tafsir. Kalau kias itu aslinya bukan dalil tafsili ya. Kias itu ya torikun atau adatun istinbatil ahkam, cara menemukan hukum. Cara menemukan hukum dari dalil tafsili. Jadi dua hal yang berbeda ya. Adillatut tafsiliyah itu dari teks-teks yang ada dalam Quran ataupun yang ada dalam hadis. Tapi itu penting ya. Dalil tafsiliyah itu penting selalu dilekatkan ke dalam fikih. Karena kalau tidak ada itu, akhirnya bukan fikih tetapi pemikiran manusia murni. Nah, itu keluar dari syariah. Ya. Berarti Ustaz nanti ijma sama kiasnya gimana dijadikan hujah tidak di fikih ini gitu? Enggak, itu dua hal berbeda ya. Kalau hujah ya, kalau ijma kias hujah ya. Tetapi kalau sumber hukum asli itu teks Quran Sunnah itu sumber hukum asli. Tapi kalau masalah hujah itu beda lagi ya. Ijma kias jelas hujah. Yang pertama kali membuat urutan hukum itu atau urutan sumber hukum itu awalnya adalah Imam Syafi'i. Ya. Awalnya ijma kias ini belum berlaku banyak sebelum Imam Syafi'i. Imam Malik, Quran dan Sunnah, amal ahlul Madinah, apalagi ya Imam Malik itu amal ahli Madinah, Sadud Zara'i, sumber Masadirul Ahkam. Kemudian ahlul Kufah, Imam Abu Hanifah ya misalnya, maka sumber hukumnya Quran, Sunnah, kemudian istihsan, istishab dan sebagainya. Nah, lalu yang membuat Imam Syafi'i itu mencoba menggabungkan dua pemikiran besar itu supaya disepakati bersama. Akhirnya Imam Syafi'i membuat marotibul masadir, ya, marotibul masadir ahkam, Quran, Sunnah, ijma, qiyas. Ya. Nah, yang dimaksud dalam fikih min adillati tafsiliyah itu teks yang ada dalam Quran dan dalam hadis. Ya. Kalau ijma atau qiyas itu bukan dalil tafsiri, bukan. Ya. Qiyas itu lebih kepada cara memproduksi hukum. Itu caranya dengan qiyas. Tapi kalau sumber qiyas mana? Sumber qiyas ya Quran dan Sunnah. Ya. Bagaimana? Aduh, agak kurang ini Ustaz. Yang gimana ya? Misalkan tentang nggak apa-apa Ustaz ya, lanjut ya. Nggak apa-apa. Silakan. Misalkan tentang zakat fitrah diuangkan itu kan dari kias katanya Ustaz ya. Iya. Yang dapat Imam Abu Hanifah itu. Nah, ini kan saya belum kan ini berarti itu kan fikih Ustaz. Itu fikih. Ya. Dia bukan dari Quran dan Sunnah gitu, tapi dari kias. Nah, begitu maksud saya. Jadinya
kalau di sini fikih secara istilah Ah. tadi hanya dari misalkan Al-Quran dan Sunnah, tetapi ada produk fikih yang lahir dari kias misalkan. Nah, ya seperti apa disebutnya gitu, Ustaz? Enggak, itu berangkat pertamanya itu dari nas semua, ya. Berangkat Oh, pertamanya semuanya dari nas. Tidak mungkin itu ijtihad kalau berangkat awalnya tidak dari nas. Cuman nanti memperlakukan nasnya itu bisa berbeda. Ya. Semuanya berangkat dari Quran dan Sunnah. Ya. Cuman nanti memperlakukan dalil-dalil tafsir itu bisa berbeda antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Antara Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i itu bisa berbeda. Ya. Imam artinya gini, Imam atau mazhab Hanafi mengakui bahwa zakat itu nasnya dari apa? Kalau zakat fitrah beras, tamar, syair, ya gandum. Lalu dari nas itu Imam Abu Hanifah bergerak lebih jauh. Apakah bisa tidak menggunakan kimah? Kimah itu uang. Itu semuanya berangkat dari nas, ya. Semuanya berangkat dari Quran dan Sunnah. Cuman untuk mengembangkan itu menggunakan kias, dikembangkan lagi menggunakan kias. Akhirnya menurut mazhab Abu Hanifah boleh zakat bil qimah. Ya, boleh menggunakan zakat dengan apa namanya? Qimah itu dengan harga, dengan uang, ya. Tapi tolakan pertamanya yaitu dari nas semua. Tidak boleh tanpa berangkat awal dari nas, ya. Misalnya istihsan. Mazhab Abu Hanifah itu begini, ada yang disebut musorroh. Musorroh itu kalau orang beli sapi, lalu ketika sebelum beli itu kelihatan susunya banyak. Kenapa? Karena tidak diperas beberapa hari, diikat supaya kelihatan susunya banyak. Lalu setelah dibeli ternyata sehari 2 hari sudah habis. Aslinya sapi tersebut tidak banyak susunya, cuman karena ditunda, diikat, jadi kelihatan banyak. Nah, menurut jumhur ada hadis yang mengatakan musoroh itu nanti sapinya dikembalikan, susunya sudah dipakai nggak ada masalah. Maka yang dikembalikan pembeli kepada penjual itu sapi dan tamer 1 sok, kurma 1 sok. Itu kan nasnya seperti itu. Tapi menurut Abu Hanifah itu tidak seperti itu. Karena nas-nas yang lain, kalau apa namanya waznan bi waznin, kailan bi kailin, apa masalan bi mislin. Kalau yang pernah diambil susunya 4 liter, maka yang dikembalikan jangan 1 sok, seharga 4 liter. Ya. Jadi Imam Abu Hanifah bukan menolak hadis itu, tetapi menolak sebutnya hadis itu. Hadis itu kemungkinan tidak sah. Kenapa? Karena bertentangan dengan nas-nas yang lain. Itu kan berangkatnya dari nas semua. Karena nas-nas yang lain itu mengatakan, ya, kalau kita merusak barang orang lain, maka kembalikan dengan yang sejenis atau dengan harganya, seharga dengan barang tersebut. Ya. Jadi semuanya berangkat nas, cuman cara sampai kepada nasnya itu bisa berbeda-beda. Kalau ijtihad tanpa nas sama sekali, itu bukan fikih, itu sudah pemikiran manusia. Gimana? salah Ustaz. Berarti apa Al-Quran Sunnah itu seperti kayak kalau Bahan mentah, di bahan Undang-Undang mentah. Dasar seperti itu mungkin ya. Iya, ya, Nanti ke bahan mentah. bahan mentahnya ya. Iya. Iya. Ya Ustaz. Iya. Insyaallah. Oh, jazakumullah. Kemudian ada ini pertanyaan ya tadi, apakah hadis-hadis itu sudah final? Tak ada pengembangan lagi seperti Al-Quran. Ini pertanyaan besar ya. Apakah hadis-hadis itu sudah final? Pertama ini perlu dibedakan antara sunnah dengan hadis. Ini satu versi ya, tapi saya cocok juga dengan pendapat ini. Harus dibedakan antara sunnah dengan hadis. Sunnah itu apa yang terjadi pada zaman Rasulullah, apa yang diucapkan Rasulullah, apa yang disampaikan Rasulullah. Adapun hadis adalah kabar tentang sunnah. Ya. Hadis itu kan kabar.
Jadi apa yang terjadi pada zaman Rasulullah itu dikabarkan kepada kita. Nah, kabar kepada kita itu hadis. Nah, lalu apakah semua sunnah itu, semua kejadian yang berlaku pada zaman Rasulullah itu sampai kepada kita semuanya atau tidak? Nah, ini pertanyaan. Apakah setiap detail Rasulullah SAW itu sampai kepada kita atau tidak? Saya sempat, ini jadi pertanyaan juga, saya sempat merenung kemudian coba bertanya. Sejauh ini tidak, ini sejauh saya sampai hari ini. Kalau ada yang mau menambahkan atau mengoreksi silakan. Menurut saya tidak semua yang berlaku atau berjalan atau yang berlangsung pada zaman Rasulullah itu terekam semuanya dan sampai kepada kita. Ya. Makanya hadis tersebut ulama bisa berbeda pendapat dalam menghukumi. Ini beda dengan Quran. Kalau Quran itu sudah final dari ayat pertama sampai akhir. Ya. Nah, kalau hadis tidak. Ya. Tidak semua apa yang terjadi atau yang berlangsung di zaman Rasulullah itu semuanya terekam dan sampai kepada kita. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh, itu mengatakan matan hadis yang beredar itu tidak lebih daripada 60.000 hadis. Bukan 60.000 hadis, 60.000 matan. Ya, ini dalam An-Nukat ala Ibnu Shalah, kitab An-Nukat ala Ibnu Shalah, Ibnu Hajar mengatakan matan yang beredar di semua kitab hadis itu tidak lebih dari 60.000 hadis. Kita bisa bayangkan masa kehidupan Rasulullah ya, setelah menjadi nabi itu kurang lebih 23 tahun dan tetapi matan yang ada itu kurang lebih 60.000. Ingat, matan berbeda lagi dengan hadis. Ya, ulama dalam menghitung hadis itu setiap matan yang diriwayatkan dengan sanad yang berbeda, maka itu dianggap hadis yang berbeda. Matannya sama, tapi yang meriwayatkannya 5 orang atau bahkan 10 orang, maka itu dianggap 10 hadis. Walaupun matannya sama. Ya. Nah, maka apakah sudah final hadis? Tadi apa pertanyaannya? Apakah kitab-kitab hadis sudah final? Tak ada pengembangan lagi? Kalau yang sudah final ada, tapi apakah maksud pengembangannya gimana? Ya? Maksud pengembangannya seperti apa ya, Pak? Biar klarifikasi itu, konfirmasi itu. Darul Aman, Pak. Darul Aman. Ya Ustadz, maksudnya gini Ustadz, ada hadis tambahan atau yang dulunya sudah sahih sekarang dijadikan doib gitu Ustadz oleh ulama-ulama kontemporer sekarang ini. Ustadz. Oh, maksudnya itu. Iya. Itu berarti bukan ke riwayat ya. Saya tadi bicara tentang riwayat hadis. Ini lebih kepada tashih dan tad'if. Ya. Ya bisa. Maksud saya apakah hadis yang ada di kitab-kitab itu, Ustadz, itu ada yang masih ada yang baru, Ustadz gitu. Itu bisa juga seperti itu, Ustadz. Ya. Bisa ya. Mungkin yang pertama, apakah mungkin muncul hadis baru yang tidak ada di kitab-kitab yang sudah dikenal banyak? Itu bisa jadi. Ya, makanya kalau dalam Tadribu Rawi, ya, Tadribu Rawi atau matanya itu apa? Kitab Takrib di Mustalahil Hadis karangan Imam Nawawi. Ketika seseorang mendapati suatu hadis yang tidak ditemukan dalam kutub hadis yang usul, ya, itu ada ya. Apakah kita bisa menerimanya atau tidak? Ya. Nah, kalau mengikuti pendapat atau teorinya Ibnu Hajar Asqalani bahwa matan hadis yang beredar itu sekitar 60.000, sedangkan kehidupan Rasulullah menjadi Nabi Rasul kan 23 tahun, maka bisa jadi ada yang hadis
bukan hadis baru ya, ditemukan baru atau baru ditemukan. Kalau kejadiannya ya sudah ada, cuman sampai kepada kitanya baru ketahuan, baru ketemu, itu mungkin saja. Ya, mungkin saja. Tapi nanti apakah itu sahih tidak? Itu beda lagi. Kalau memenuhi syarat hadis yang sahih, hadis makbul, ya adalah turruat, dokter ruwat, ya, ittisalus sanad, ada musudud, ada mu'illah, itu bisa kita terima. Ya, selama itu memenuhi syarat hadis sahih, walaupun tidak ditemukan di kitab-kitab hadis yang terkenal, itu bisa diterima. Ya, karena apa? Kehidupan Rasulullah yang begitu panjang, kemudian jumlah matan yang beredar dalam temuan Ibnu Hajar kurang lebih 60.000. Artinya ada fase-fase kehidupan Rasul yang tidak terekam, hal-hal kecil. Makanya kalau dalam hadis ahkam, ulama sering berbeda pendapat di dalam memaknai suatu ritual ibadah. Karena apa? Karena hadisnya memang tidak lengkap. Ya. Coba kalau lengkap full hadisnya itu mungkin perbedaannya tidak akan terlalu besar antara ulama. Tapi karena hadis yang sampainya itu hanya serpihan-serpihan kejadian, itu ulama sering berbeda pendapat. Kemudian kalau apakah yang dulunya sahih sekarang bisa jadi dhaif? Itu lagi-lagi menurut Ibnu Salah, apakah setelah abad keempat tasih dan tadhif hadis ini masih berlaku atau tidak? Tasih itu mensahihkan, tadhif itu mendhaifkan. Menurut Ibnu Salah, setelah abad keempat itu tidak pintu ijtihad di dalam tasih dan tadhif sudah tertutup. Karena semuanya sudah ditasih, sudah ditadhif oleh ulama-ulama ahli hadis abad keempat ke belakang. Jadi tidak boleh kita mensahihkan apa yang sudah didhaifkan, tidak juga boleh mendhaifkan apa yang sudah disahihkan. Itu menurut Ibnu Salah. Ya. Kecuali ada perbedaan pendapat di antara ulama mutaqaddimin sendiri. Ya. Misalnya Yahya bin Ma'in berbeda di dalam menghukumi hadis dengan Abdurrahman bin Mahdi. Yahya bin Ma'in mengatakan sahih, Abdurrahman bin Mahdi mengatakan dhaif. Maka kita hari ini boleh mentarjih salah satunya, bahkan ya harus. Di antara dua pendapat itu mana yang akan kita ambil? Itu nggak ada masalah kalau tarjih. Tarjih itu kan hukumnya sudah ada, tapi kita mengunggulkan salah satunya. Beda dengan mendoifkan yang sudah sahih atau mensahihkan yang sudah doif yang sudah disepakati. Oh itu berat. Ya, itu tidak ada. Apalagi kitab hadis yang sudah disepakati oleh para ulama. Ya, Bukhari dan Muslim sudah disepakati itu sahih. Lalu kita tiba-tiba mendoifkan, itu muskilahnya. Itu tidak berlaku dalam tradisi ahlul hadis. Allahu a'lam. Seperti itu atau pripun, Pak? Atau bagaimana? Pak Darul Aman? Cukup. Sudah ini atau masih ada yang mengganjal? Cukup Ustadz, cukup Ustadz. Itu kan ini Ustadz yang ada Albani gitu Ustadz ya, ahli hadis itu kan ada dia kitabnya mensohikan, ada mendoibkan itu Ustadz ya. Dia mendoibkan, kemudian disohikan lagi. Itu yang sebenarnya pertanyaan saya Ustadz yang mengganjal gitu. Oh iya. Ya, itu ijtihad ya, ijtihad Syekh Albani sendiri. Kalau benar ijtihad itu dua, ya, kalau salah satu. Cuman dalam tradisi ahlul hadis yang saya tahu ya, mungkin saya bisa salah. Itu kalau untuk Bukhari Muslim itu sudah final dalam hukumnya ya, dalam hukumnya. Selain Bukhari dan Muslim, ulama bisa berbeda pendapat. Tapi kalau Bukhari dan Muslim final. Karena gini, kalau tidak ada hadis yang final secara hukum, nanti sendi-sendi agama ini akan terus bisa berubah. Ya. Karena apa? Menurut ini sahih, menurut itu dhaif, terus akan berputar. Maka tetap di akhirnya itu harus ada semacam aksioma ya, yang disepakati. Maka ulama sudah Bukhari, Muslim itu sepakati sebagai kitab yang sahih. Bahkan Bukhari as-sahhul kutub ba'dal Quran. Ya.
Bahkan kalau lihat ahlul hadis itu, kalau sudah Bukhari, ya sudah angkat tangan semua rata-rata. Walaupun ada yang beda pendapat, tapi setelah itu, kalau ada rawi dalam Bukhari, walaupun menurut yang lain majruh, karena itu Imam Bukhari, udah sami'na wa ata'na. Itu banyak sekali. Dalam Bukhari ada rawi yang Syiah, tapi Syiah zaman dulu. Dalam Bukhari ada rawi yang disangka sebagai Khawarij. Tapi karena Imam Bukhari menerima itu, ya sudah akhirnya ulama lain sami'na wa ata'na. Kalau itu sudah Imam Bukhari, sami'na wa ata'na. Ya. Ya ada dalam Bukhari itu rawi dari kalangan Syiah banyak, ya, Imran bin Hatton dan sebagainya. Kemudian rawi dari kalangan Khawarij dan sebagainya. Tapi Imam Bukhari yang dilihat itu apakah berita yang dibawanya itu benar atau tidak, tanpa melihat apakah itu Syiah atau tidak. Selama itu benar yang dibawanya, Imam Bukhari menerima. Ya, maka manhaj Imam Bukhari itu dikenal dengan manhaj al-intiqa. Intiqa itu menyeleksi secara ketat. Ini rawinya Syiah. Tapi apakah benar semua riwayatnya salah? Imam Bukhari intiqa, menyeleksi secara ketat. Ya. Dalam Bukhari ada rawi-rawi yang mukhtalid. Tapi Imam Bukhari menyeleksi secara ketat dari riwayat tersebut. Akhirnya ulama, akhirnya ijma, muttafaq bahwa Bukhari dan Muslim itu sahih. Allahu a'lam. Ini sudah jam 10 ya. Ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan sekian ya. Sudah 10. Kalau ada kekurangan, pasti ya ada kekurangan, ada kelebihan perkataan mungkin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.